Halo, gimana kabarnya? Mudahan selalu sehat. Oke, langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Fang Rulong dan Fang Su, dia mengatakan kepada anaknya, berapa lama lagi Baiheng akan datang di kota Linshui. Anaknya pun yang bernama Fang Rulong mengatakan kalau Baiheng akan sampai pada 5 hari lagi. Ternyata keluarga Fang merencanakan sesuatu pada hari seleksi pemilihan murid sekte Xuanling. Patriark itu mengatakan, bagus, aku ingin melihat cara apalagi yang dia miliki keluarga Qin itu untuk bertahan hidup. Fang Rulong pun mengatakan kepada ayahnya, ayah, aku merasa tidak ada gunanya membuat rencana ini. Memangnya kenapa dengan keluarga Qin? Jenius keluarga Qin yaitu Qin Cangkong tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan diriku, ucap Fang Rulong. Ayah Fang Rulong itu pun berkata, kau tidak mengerti. Murid dari keluarga Qin, jiwa bela dirinya berada di tingkat 5 dan 4 ruang. Mereka berpotensi memiliki perkembangan yang bagus di masa depan. Yang aku inginkan adalah keluarga Qin musnah dari benua ini tanpa ada yang tersisa. Bahkan aku mendengar kalau Qinan berhasil mengalahkan Cangkong. Fang Rulong pun mengatakan, menarik, sampah dengan jiwa bela diri ruang tingkat 1. Bagaimana bisa dia mengalahkan Qin Cangkong? Qin Cangkong bisa dikalahkan dengan 1 tangan. Qinan hanyalah sampah, dan itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Benar ucapmu, Rulong, ucap ayah Fang Rulong. Memangnya apa yang bisa dilakukan sampah dengan jiwa bela diri tingkat sampah? Sepertinya aku sangat terlalu berlebihan untuk memikirkannya. Di sini ayah Fang Rulong menanyakan kabar adiknya kepada Fang Rulong. Namun Fang Rulong mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan adiknya sampai saat ini. Cerita pun berpindah di kediaman keluarga Qin di mansion Qin Tian. Di sini terlihat Paman Tisan sedang meminta maaf kepada Qinan karena perkataannya tempo hari yang menganggap Qinan terlalu banyak meminta pil body tempering kepada ayahnya. Dikarenakan Qinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat rendah. Di sini Qinan mengatakan kalau hal itu tidak masalah. Karena Qinan tahu kalau hal itu dilakukannya karena pamannya ingin melindungi martabat dan jabatan ayahnya. Di sini ayah Qinan mengatakan, meskipun Qin Teba dan yang lainnya hari ini tidak berhasil melakukan hal yang dia inginkan, namun mereka tidak akan pernah menyerah. 5 hari lagi saat sekte Xuanling datang, mereka akan menjadikan Qin Cangkong sebagai muridnya. Pada saat itu ayahnya tidak akan bisa mempertahankan posisi sebagai patriark. Dikarenakan kau telah menyinggung Qin Teba dan Qin Cangkong, mereka pasti akan balas dendam, dan aku tidak akan mampu melindungimu lagi. Karena mereka memiliki orang-orang dari sekte Xuanling. Oleh karena itu, sebelum orang-orang dari sekte Xuanling datang, kemasi barang-barangmu dan pergi dari tempat ini. Di sini Qinan mengatakan kalau dia tidak akan pergi dari tempat ini. Tenang saja ayah, aku akan membereskan masalahku sendiri. Ayah tidak perlu khawatir, karena aku punya rencana sendiri. Hanya 2 ekor lalat, maka itu tidak akan bisa melawan dan menghentikanku, ucap Qinan. Qinan pun masuk ke ruangannya dan melihat kotak berisi pil body tempering yang sangat banyak. Dengan pil body tempering sebanyak ini, Qinan berpikir kalau jiwa bela diri roh petarung suci miliknya akan meningkat. Namun Qinan harus mencoba seberapa besar peningkatannya dengan 500 pil body tempering.
Di sini Kinan menelan 10 pil body tempering yang menyebabkan daya hisap yang tidak terlihat muncul dan mulai menyerap pil body tempering itu. Namun 10 pil tidak membuat jiwa bela diri Kinan naik tingkatannya. Kinan pun berpikir sepertinya dengan peningkatan level jiwa bela dirinya yang sekarang, jumlah pil body tempering yang dibutuhkan untuk meningkatkan juga harus semakin banyak. Kinan pun mencoba kembali dan ingin melihat apa yang akan terjadi pada jiwa bela dirinya. Sebenarnya seberapa banyak untuk meningkatkan tingkatan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya. Kinan pun menelan 30 butir, namun itu belum cukup. 80 butir, masih belum cukup. 170 butir, itu juga masih belum cukup. 350 butir, itu juga masih belum cukup. 490 butir, itu juga masih belum cukup juga. Masih belum cukup ya. Sepertinya ini benar-benar tidak akan mudah, ucap Kinan. Di sini tinggal 10 butir pil body tempering. Kinan berniat akan menelan semuanya sekaligus. Dan kita lihat apakah aku akan menerobos, ucap Kinan dengan bersemangat. Kinan pun menelan 10 pil body tempering yang tersisa. Dan setelah beberapa saat, blar, jiwa bela diri Kinan pun mengeluarkan 8 cahaya kuning, yang berarti Kinan sudah meningkatkan jiwa bela dirinya menjadi tingkat 8 ruang. Akhirnya meningkat juga. Namun di sini Kinan sangat terkejut karena jiwa bela dirinya juga ikut berubah, terutama di bagian matanya. Ternyata usahaku tidak sia-sia. Kinan pun melihat-lihat pohon di luar jendela. Ternyata aku bisa melihat pohon itu dengan sangat jelas. Bahkan teksturnya juga terlihat sangat jelas, ucap Kinan. Tak sampai di situ, Kinan juga melihat kolam ikan dan katak dengan sangat jelas dan detail. Di sini penglihatan Kinan benar-benar meningkat dari sebelumnya. Sepertinya menelan semua pil itu bukan hanya meningkatkan kekuatan jiwa bela diriku, namun juga meningkatkan aspek yang lainnya juga. Bahkan persepsiku juga mengalami peningkatan. Ini pasti ada kaitannya dengan jiwa bela diri roh petarung suciku. Di sini Kinan juga mendapatkan efek peningkatan kemampuan fisik. Jiwa roh petarung suci ini memang sangat menakjubkan. Aku ingin lihat dengan jiwa bela diriku seperti ini yang sangat luar biasa, seberapa jauh aku bisa melangkah di dalam kehidupan ini, ucap Kinan. Aku memiliki jiwa bela diri yang kuat luar biasa. Jadi bertarung di medan apapun, aku pasti masih bisa memenangkan pertarungan itu. Dengan jiwa bela diri ini, masa depanku tidak akan bisa diukur, ucap Kinan. Di sini Kinan berniat untuk bergabung dengan Sekte Xuanling. Dikarenakan dengan bergabung dengan Sekte Xuanling, Kinan akan bisa memahami dunia ini dan bisa melangkah ke dunia yang lebih besar. Qin Cangkong, kau pikir kau sudah mengamankan posisi murid Sekte Xuanling? 5 hari lagi akan kutunjukkan siapa jenius yang sesungguhnya. Dan akan kutunjukkan kekuatan untuk membuktikan kalau akulah yang layak memasuki Akademi Sekte Xuanling, ucap Kinan. Cerita pun berpindah di mana ada sekumpulan orang yang sedang membicarakan sesuatu. Bahwa 5 hari lagi Sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui untuk merekrut murid. Dengar-dengar Qin Cangkong dari keluarga Qin sudah ditunjuk sebagai murid Sekte Xuanling. Qin Cangkong, sampah yang kalah dengan Kinan itu kan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi murid Sekte Xuanling? Tuan muda Fang Rulong dari keluarga Fang Kamilah
yang layak menjadi kandidat terbaik untuk menjadi murid sekte Xuanling, ucap salah satu orang itu. Cerita pun berpindah di tempat Qinan yang sedang berkultivasi. Di sini Qinan ingin menerobos ke ranah body tempering tingkat 5. Tingkatan ini untuk memperkuat daging, tulang, dan organ internal. Dan pada saat semuanya itu sudah meningkat, maka akan menjadi lebih kuat. Bahkan air dan api tidak akan bisa melukai Qinan lagi jika dia bisa mencapai tingkat 5 Huang. Sekarang waktunya menerobos, ucap Qinan. Qinan pun berkultivasi sampai 5 jam telah berlalu. Dan blar! Qinan pun berhasil menerobos lapisan ke tingkat 5 ranah body tempering. Inikah kekuatan ranah body tempering tingkat 5? Kekuatan ini ternyata 2 kali lipat lebih kuat dari tingkat 4 ranah body tempering, ucap Qinan. Namun tiba-tiba ada yang memanggil Qinan. Ternyata yang memanggil Qinan adalah pamannya. Pamannya pun sangat terkejut karena melihat Qinan yang sudah menerobos ranah kultivasi body tempering tingkat 5. Kau benar-benar seorang monster, Qinan. Kecepatan basis kultivasimu sungguh sangat mengerikan, ucap paman itu. Di sini Qinan sedikit berbahasa basi karena peningkatannya itu juga karena pil dari ayahnya dan juga keberuntungan yang selalu didapatnya. Di sini Qinan juga bertanya kepada pamannya, kenapa pamannya datang ke sini. Pamannya pun mengatakan kalau besok adalah upacara perekrutan murid sekte Xuanling. Patriark menyuruhku untuk menanyakan apakah kau siap untuk berpartisipasi. Di sini Qinan mengiyakan, dikarenakan dia sudah siap dan yakin kalau dia akan bisa lolos dan akan menjadi murid sekte Xuanling. Di sini pamannya menjelaskan bahwa perekrutan murid sekte Xuanling akan diadakan bersama dengan keluarga Qin dan keluarga Fang. Dalam ronde pertama, 30 murid dikirimkan dari setiap keluarga dengan menggunakan sistem lotre. Hanya 5 pemenang teratas yang bisa berpartisipasi di ronde kedua. Di ronde kedua kau pasti sudah bisa menebaknya. Itu adalah mengeluarkan martial soul atau jiwa bela diri dan menunjukkan levelnya. Wow, ini sangat menakjubkan. Apakah Qinan menunjukkannya? Namun di sini sekte Xuanling belum memberitahukan berapa orang yang akan direkrut dan dijadikan murid sekte Xuanling. Di sini Qinan juga menanyakan di mana tempat akan diadakan seleksi itu. Pamannya pun mengatakan kalau seleksi itu akan diadakan di tempat keluarga Fang. Keluarga Fang ya? Keluarga Fang menyembunyikan fakta tentang jiwa bela diri Fang Rulong. Sekarang dialah yang menyiapkan panggung utama untuk seleksi murid sekte Xuanling. Mereka pasti memiliki rencana dan niat yang busuk kepada keluarga Qinku. Tapi meskipun itu terjadi, aku tidak akan membiarkan dan akan menghancurkan penghalang itu, ucap Qinan, agar dia bisa lolos seleksi Akademi Sekte Xuanling. Namun di sini tiba-tiba pamannya berkata, ngomong-ngomong Tuan Muda, aku mendengar dari Patriark kalau kau menggunakan teknik seni bela diri Thunder Knife saat terakhir kali kau mengalahkan Qin Cangkong. Qinan pun mengatakan kepada pamannya bahwa informasi itu sangat benar. Di sini pamannya mengatakan kalau pamannya juga berlatih teknik itu. Dia juga sangat banyak mengetahui tentang teknik seni bela diri Thunder Knife. Pamannya pun memberikan buku catatannya. Sekarang aku memberikan catatan itu kepada Tuan Muda. Aku harap buku ini bisa membantu Tuan Muda. Di sini dijelaskan bahwa ternyata Paman Tisan sudah melatih teknik Thunder Knife
selama beberapa dekade. Dia sudah mencapai manusia pedang. Persepsinya sangat berharga dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi Kinan untuk memahami teknik seni bela diri Thunder Knife. Kinan pun sangat berterima kasih kepada pamannya karena telah memberikan buku itu padanya. Paman Tisan juga mengatakan kalau bakat seni bela diri Kinan tidak ada yang bisa mengimbangi sejak kecil. Jadi catatan latihan itu adalah hal yang sempurna untuk Kinan. Perekrutan murid sekte Xuanling juga akan segera dimulai. Masih ada 1 hari tersisa. Jika kau membutuhkanku, maka tanyakan langsung kepadaku, ucap Paman Tisan. Kinan pun tanpa basa-basi langsung mempelajari catatan itu dan langsung mempraktekannya. Di sini Paman Tisan masih ragu kalau Kinan bisa berhasil dan memahami catatan itu dalam waktu 1 hari. Karena Paman Tisan butuh waktu lama untuk mempelajarinya. Mari kita lihat sampai sejauh mana dia bisa memahami catatan itu. Tiba-tiba sambaran petir di langit muncul dan turunlah hujan deras. Namun Kinan di sini masih saja duduk dan memahami buku catatan itu, hingga membuat energi atau aura kuning terbentuk mengelilingi tubuh Kinan seperti gelembung. Paman Tisan sangat terkejut saat melihat aura yang mengelilingi Kinan. Bukankah ini niat pedang? Hanya dengan ranah penyatuan manusia pedang ke dalam level atau tingkatan tertentu baru akan bisa menguasainya. Namun di sini Kinan sehari yang lalu dia bahkan masih di gerbang penyatuan manusia pedang. Namun sekarang dia sudah mencapai niat pedang ranah penyatuan manusia pedang yang sesungguhnya. Kecerdasan Kinan memang sungguh luar biasa, ucap Paman Tisan. Di sini pelayan Kinan sangat senang dan memuji Kinan karena tuan mudanya tidak butuh waktu lama untuk memahami catatan itu. Namun di sini Paman Tisan menyayangkan kalau Kinan hanya memiliki jiwa bela diri tingkat rendah. Jika tidak, maka masa depan Kinan tidak terbatas. Bahkan dia akan menjadi seorang pendekar yang tak tertandingi di masa depan, ucap Paman Tisan. Di sini Kinan pun menyudahi pelatihannya karena pencapaiannya yang sekarang itu sudah sangat luar biasa. Paman Tisan pun memberikan selamat kepada Kinan kalau sudah berhasil menguasai niat pedang legendaris ranah penyatuan manusia pedang yang sesungguhnya dan mencapai ranah besar. Ya, bisa dibilang kalau niat pedang penyatuan manusia pedang itu lebih tinggi tingkatannya dari pamannya yang berada di tingkat manusia pedang. Di sini Kinan menanyakan kepada pamannya, apa maksud dari ranah besar yang diucapkan pamannya itu. Paman Tisan pun mengatakan, bukankah Kinan memiliki perasaan kekuatan di luar dari teknik pedang Thunder Knife? Dijelaskan bahwa seni bela diri dibagi menjadi tahap dasar, menengah, lanjut, dan ultimate. Semakin tinggi tingkatannya, maka akan semakin besar kekuatannya. Saat seni bela diri dilatih hingga titik tertentu, seperti niat pedang penyatuan manusia pedang, seseorang tidak bisa mengukur dari tingkatannya lagi, tapi diukur dari sebuah ranah. Contohnya seperti teknik Thunder Knife yang dipelajari Kinan, yaitu teknik seni bela diri yang berada di tingkat menengah. Tetapi Kinan berhasil melatih teknik Thunder Knife sampai ke titik niat pedang penyatuan manusia pedang. Dan ranah penyatuan manusia pedang adalah ranah terendah dari niat pedang legendaris. Dan masih ada lagi niat pedang yang lebih tinggi, yaitu niat pedang ranah mikro. Setiap ranah niat pedang dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat awal, besar, dan sempurna. Di sini Kinan sudah mencapai niat pedang penyatuan manusia pedang tingkat 2. Singkat cerita,
Keesokan harinya, Paman Tisan pun mengajak Kinan untuk pergi berkumpul dengan keluarga Qin lainnya, agar Kinan bisa pergi ke keluarga Fang untuk berpartisipasi seleksi Akademi Sekte Xuanling. Cerita pun berpindah di tempat orang-orang keluarga Qin berkumpul. Di sini ayah Kinan yang seorang patriark mengatakan kalau hari ini Sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui untuk merekrut murid. Di sini patriark mengumumkan nama yang akan mengikuti seleksi Akademi Sekte Xuanling, yaitu Qin Changkong, Qin Hai, Qin Subao, dan Qin Xialing. Patriark juga menyebutkan nama Kinan yang membuat semua orang sangat terkejut. Di sini masih saja ada orang yang meremehkan Kinan. Bahkan Qin Changkong juga protes dengan mengatakan kalau Kinan hanyalah sampah dengan jiwa bela diri tingkat rendah. Bagaimana bisa dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi Akademi Sekte Xuanling? Para tetua juga masih saja meremehkan Kinan dengan mengatakan kalau Kinan memiliki jiwa bela diri tingkat rendah, itu akan menyia-nyiakan sebuah kesempatan untuk murid lainnya yang memiliki jiwa bela diri lebih baik daripada Kinan. Padahal mereka para tetua itu juga sudah melihat kekuatan dari Kinan. Ayah Kinan pun mengatakan kalau Kinan bukanlah seorang sampah. Meskipun Kinan memiliki jiwa bela diri tingkat 1 Huang, tapi Kinan sudah mencapai ranah body tempering tingkat 4. Di sini ayahnya belum tahu kalau Kinan sudah menerobos ke tingkat 5 body tempering. Ayah Kinan juga mengatakan kalau Kinan memahami niat pedang legendaris, yaitu ranah penyatuan manusia pedang. Bukankah Kinan memiliki potensi yang sangat bagus? Kenapa Kinan dianggap tidak layak mengikuti seleksi Akademi Sekte Xuanling? Namun ayah Changkong mengatakan kalau Kinan mendapatkan peningkatan kekuatan itu bukankah hanya keberuntungannya saja, sehingga membuat semua orang meremehkan Kinan dan mengatai Kinan seorang sampah. Memang inilah realita kehidupan manusia. Jika Kinan memiliki jiwa bela diri seperti Qin Changkong, pastilah semua orang akan berlutut di hadapannya, ucap Paman Tisan. Namun tiba-tiba Kinan ingin mengatakan sesuatu kepada semua orang, bahwa semua orang yang merendahkan Kinan saat ini, mereka tidak lebih baik dari seorang sampah. Terutama kau Qin Changkong, hanya karena Qin Changkong memiliki jiwa bela diri tingkat 5, dia bisa seenaknya merendahkan orang lain. Bukankah itu sangat arogan? Qin Changkong, asal kau tahu, kau di mataku hanyalah seperti lalat yang sekali tepuk langsung terlempar, ucap Kinan. Di sini Qin Changkong yang mendengar perkataan Kinan sangat marah. Kau mau cari mati ya, ucap Qin Changkong. Di sini ayah Qin Changkong juga menyerang Kinan dengan kekuatannya. Namun patriark ayah Kinan menghentikannya dengan mengeluarkan energi kultivasinya. Di sini Kinan tertawa sangat keras. Hahaha, kalian mengatakan kalau aku tidak layak ya? Biar kulihat bagaimana kalian ingin mengusirku, ucap Kinan. Dan bluar, Kinan pun mengeluarkan kultivasinya yang berada di tingkat 5 body tempering. Semua orang yang melihat Kinan langsung terdiam dan tak percaya. Para tetua yang merendahkan Kinan juga sangat terkejut. Apa? Tingkat 5 ya? Bahkan dia juga sudah memasuki ranah besar niat pedang legendaris, yaitu ranah penyatuan manusia pedang tingkat 2. Ini sangat mustahil. Dengan waktu yang sesingkat ini, dia bisa meningkatkan semuanya. Ayah Kinan juga sangat terkejut karena Kinan begitu cepat menerobos lagi. Di sini hanya sekali dilirik oleh Kinan, orang-orang yang ada di situ langsung terkejut dan ketakutan. Mereka pun mengatakan, "Hehe, Tuan Muda Kinan, kami cuma bercanda. Bagaimana mungkin jenius sepertimu tidak layak untuk mengikuti seleksi Akademi Sekte Xuanling?"
Kinan yang mendengar perkataan orang-orang itu tertawa sangat keras. Hahaha, bagus. Sekarang kalian semua tidak keberatan ya? Cerita pun berpindah di tempat keluarga Fang. Di sini keluarga Qin pun memasuki kediaman keluarga Fang. Terlihat patriark keluarga Fang yang bernama Fang Li menyambut kedatangan keluarga Qin. Keluarga Fang mempersilahkan keluarga Qin untuk masuk. Di sini ayah Qin Cangkong sangat kesal saat melihat ayah Kinan diperlakukan sangat baik, sedangkan dia tidak dihiraukan. Awas saja kau, tunggu saja sampai anakku Qin Cangkong menjadi murid dari sekte Xuanling. Aku pasti akan membereskanmu, ucapnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di arena pertandingan keluarga Fang. Terlihat ada Fang Rulong, anak dari patriark keluarga Fang. Di sini Kinan bergumam, itu kan Fang Rulong. Tidak heran kalau dia mencapai tingkat 3 ranah body tempering, karena dia memiliki jiwa bela diri tingkat 6 ruang. Di sini Kinan juga melihat ke atas dan mengira kalau tetua Baiheng pasti ada di atas sana. Sekte Xuanling benar-benar hebat. Bahkan tetua Baiheng hanya seorang tetua, auranya sangat hebat. Bahkan kekuatannya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan ayahnya yang seorang patriark di keluarga Qin. Di sini terlihat juga ada seseorang wanita yang bernama Xiao Xingyu. Kinan pun bergumam, wanita itu kekuatannya lebih mengerikan lagi. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Kultivasinya seperti jurang tanpa berujung, ucap Kinan dengan ekspresi yang terkejut dan tertekan. Di sini wanita itu hanya dengan sekali menatap Kinan membuat Kinan seperti ditekan beban yang sangat berat. Tatapan wanita itu juga sangat mengerikan yang mengeluarkan energi yang sangat kuat. Namun di sini Kinan masih bisa menahan tekanan itu dengan susah payah. Apa itu tadi? Bukankah itu kekuatan yang sangat luar biasa? Di sini wanita itu juga mengatakan kalau Kinan adalah orang yang sangat menarik karena bisa menahan tekanan kekuatan mental darinya. Kinan pun bergumam kalau tetua dari sekte Xuanling setidaknya berada di ranah Xiantian tingkat akhir. Dan wanita itu setidaknya dia lebih tinggi dari ranah Xiantian. Di sini banyak orang yang mengagumi tetua wanita itu dan mengatakan, tetua itu sangat cantik dan dia lebih kuat dari tetua kita. Seandainya saja aku bisa membawanya pulang untuk menjadikan istriku. Fang Rulong pun yang mendengar itu tertawa keras. Hahaha, kalian pikir kalian layak untuk seorang wanita cantik seperti tetua sekte Xuanling? Kalian sudah bosan hidup ya, ucap Fang Rulong. Namun di sini Qin Cangkong mengatakan, mungkin perkataanmu itu tidak benar. Siapa bilang kita tidak bisa menyentuh tetua itu? Bahkan aku akan memesan wanita itu. Begitu ya, aku dengar beberapa hari yang lalu kau dihajar oleh Kinan yang memiliki jiwa bela diri tingkat sampah. Bahkan hanya dengan satu gerakan kau bisa dikalahkannya. Bukankah itu sangat memalukan? Karena itulah wanita secantik itu hanya layak menjadi milikku. Tunggu saja, setelah aku menjadi murid sekte Xuanling, aku akan membawanya ke pelukanku setiap malam, ucap Fang Rulong. Di sini Qin Cangkong sangat marah kepada Fang Rulong hingga mengeluarkan auranya. Namun di sini patriark keluarga Fang menghentikan pertikaian itu. Patriark Fang pun mengatakan kalau mereka berisik maka akan didiskualifikasi. Di sini patriark keluarga Fang memperkenalkan dua tetua dari sekte Xuanling. Patriark keluarga Fang pun mengatakan, sekarang mari kita umumkan acara seleksi murid sekte Xuanling secara resmi dibuka. Di sini para peserta seleksi pun mulai mengambil nomor undian. Kinan saat mengambil nomor undian mendapatkan nomor 1. Pelayan
Kinan pun menyemangati Kinan dengan mengatakan bahwa tuan muda Kinan pasti bisa menjadi murid sekte Xuanling. Kinan mengatakan bahwa pelayannya tidak usah khawatir, karena menjadi murid sekte Xuanling adalah hal yang sangat mudah bagi Kinan. Singkat cerita, Kinan pun menuju dan memasuki arena kompetisi dan berhadapan dengan Qin Hai. Qin Hai yang melihat Kinan adalah lawannya sangat terkejut. Kinan pun mengatakan kepada Qin Hai, "Kenapa kau sangat terkejut, Qin Hai? Apakah kau takut denganku yang seorang sampah? Bukankah kau sebelumnya selalu mengejekku? Sekarang akan kubuktikan kalau kau lebih rendah dari sampah," ucap Kinan. Di sini tetua Baheng menegur Kinan dan Qin Hai. Dia juga mengatakan kalau melihat mereka hanya buang-buang waktu saja. Karena di seluruh kota Lin Sui, tetua Baheng menganggap kalau selain Qin Cangkong dan Fang Rulong, mereka semua hanyalah seorang sampah, sehingga tidak layak untuk ditonton. Di sini Kinan dengan ekspresi yang menakutkan mengatakan, "Ayo mari kita mulai." Qin Hai pun yang melihat Kinan sangat ketakutan dan dia mencoba menenangkan dirinya. Namun, dar, Kinan dengan cepat langsung menampar Qin Hai dengan sangat keras, sehingga Qin Hai terlempar jauh ke belakang hingga tak sadarkan diri. Wasit pun mengumumkan bahwa Kinanlah yang menjadi pemenangnya. Tetua Baheng yang melihat kekuatan Kinan sangat terkejut, karena Kinan sudah berada di lapisan kelima body tempering. Dan bahkan Kinan juga mencapai ranah besar penyatuan manusia pedang yang legendaris. Ternyata seleksi murid sekte Xuanling kali ini memang sangat menarik dan tak terduga, ucap tetua Xiu. Semua orang dari keluarga Fang yang melihat pencapaian Kinan juga sangat terkejut. Bahkan patriark keluarga Fang dan Fang Rulong juga sangat terkejut. Kenapa bisa Kinan mencapai ranah besar penyatuan manusia pedang? Bahkan di keluarga Fangnya hanya ada 2 orang yang bisa mencapai ranah itu. Bukankah Kinan hanya seorang sampah? Tapi kenapa bisa pencapaiannya sangat mengerikan seperti itu? Ucap patriark keluarga Fang yang sangat terkejut. Di sini tetua Baheng sangat geram kepada patriark keluarga Fang dan mengeluarkan niat membunuhnya, karena tidak memberitahu bahwa ada orang berbakat selain Qin Cangkong dan Fang Rulong. Di sini patriark keluarga Fang yang ketakutan langsung meminta maaf kepada tetua Baheng, karena sebenarnya Kinan adalah tuan muda dari keluarga Qin. Sejak kecil memang Kinan adalah pemuda yang sangat berbakat dalam seni bela diri. Namun Kinan hanya membangkitkan jiwa bela diri tingkat rendah. Ternyata hanya seorang sampah yang membangkitkan jiwa bela diri tingkat rendah ya, ucap tetua Baheng. Kompetisi pun kembali dilanjutkan dengan Qin Tezu yang dikalahkan oleh Fang Dahai dengan sekali pukul. Kompetisi pun berlanjut dengan Fang Zilong yang dikalahkan dengan Qin dan dengan sangat mudah. Pertandingan keempat pun dimulai dengan Fang Rulong melawan Qin Li. Di sini Fang Rulong merendahkan Qin Li dengan mengatakan kalau sampah seperti Qin Li tidak layak untuk melawannya. Fang Rulong juga memberi pilihan kepada Qin Li untuk menyerah atau akan dihajar hingga babak belur. Qin Li yang melihat Fang Rulong sangat ketakutan. Qin Li pun mengatakan kalau dia menyerah, namun Fang Rulong pun berkata kalau itu terlambat. Dan blar, serangan pun dilancarkan oleh Fang Rulong yang membuat Qin Li terlempar sangat jauh, sehingga membuat tubuhnya menjadi cacat. Keluarga Qin yang melihat kejadian itu terkejut dan sangat marah. Namun Fang Rulong mengatakan kalau seorang sampah tidak layak untuk menyerah. Dan juga
seorang sampah tidak pantas untuk hidup. Patriark keluarga Qin yang melihat Fang Rulong juga sangat geram. Dia pun menanyakan apa maksud dari kejadian ini kepada patriark keluarga Fang. Bukankah ini tandanya keluarga Fang hanya ingin merendahkan keluarga Qin? Patriark keluarga Fang pun mengatakan kalau hal ini hanyalah masalah sepele dan tidak usah dibesar-besarkan. Tetua Baheng juga mendukung perkataan dari Fang Rulong. Kalau sampah memanglah harus menjadi sampah. Jadi keluarga Qin tidak boleh melakukan balas dendam atas kejadian ini. Tetua Baheng menyukai Fang Rulong sehingga dia memihaknya. Ternyata selain Qin Cangkong, keluarga Qin pemudanya hanyalah orang yang biasa-biasa saja, ucap Tetua Baheng. Pertandingan pun dilanjutkan dengan Qinan melawan Fang Yu yang memiliki jiwa bela diri tingkat 4 ruang. Dan ia telah mencapai ranah body tempering tingkat 2. Fang Yu sangat meremehkan Qinan dengan mengatakan, "Qinan, lebih baik kau menyerah saja daripada kau menjadi babak belur karena aku ajar." Namun Qinan tanpa basa-basi dengan secepat kilat langsung menghabisi Fang Yu dengan pedangnya, hingga Fang Yu tewas seketika di tempat. Patriark keluarga Fang dan Fang Rulong sangat terkejut melihat tindakan dari Qinan. Pedangnya sungguh memang sangat cepat dan mengerikan. "Aku mungkin juga tidak akan bisa menghindari serangan itu," ucap Fang Rulong. Qinan pun mengatakan kalau Qinan juga setuju dengan perkataan Fang Rulong yang mengatakan kalau sampah tidak pantas untuk hidup. Qinan juga mengatakan kalau semua pemuda dari keluarga Fang yang berhadapan dengannya maka akan dihabisinya tanpa ampun. Tiba-tiba Tetua Baheng langsung marah dan mengatakan, "Beraninya kau Qinan, aku sudah mengatakan kalau keluarga Qin tidak boleh balas dendam kepada keluarga Fang. Kau hanya memiliki jiwa bela diri tingkat rendah, tapi kau berani menentang perintahku." Qinan pun mengatakan, "Bukankah Qinan cuma mengikuti perkataan dari Fang Rulong yang mengatakan kalau sampah tidak layak untuk hidup? Apakah itu salah?" ucap Qinan. Tetua Baheng pun yang mendengar kata-kata Qinan sangat marah dan langsung menyerang Qinan dengan kekuatannya. Namun Tetua Xiu menghentikan Tetua Baheng. Tetua Xiu juga menghancurkan serangan Tetua Baheng dengan sangat mudah. Tetua Xiu mengatakan kalau yang dikatakan Qinan itu benar. Kompetisi ini hanya bertujuan untuk menunjukkan kemampuan mereka untuk menjadi murid sekte Xuanling. Apakah Tetua Baheng ingin menindas orang lain karena kultivasi lawannya lebih rendah darinya? Sekarang duduk dan nikmati pertunjukannya, ucap Tetua Xiu. Tetua Baheng yang melihat Tetua Xiu Xingyu sangat heran kenapa Tetua Xiu membela Qinan. Apakah mereka memiliki hubungan? Gumam Tetua Baheng. Di sini Qinan merasa tertekan karena kekuatan dari Tetua Baheng. Jika bukan karena kekuatan jiwa bela diri roh petarung suci miliknya yang berada di tingkat 8 ruang, Qinan takut kalau dia mungkin sudah pingsan. Ternyata Tetua Baheng ini sangat mendukung keluarga Fang. Sepertinya mereka sudah bersekongkol dalam ujian kali ini. Ternyata Tetua Baheng meskipun sangat marah, tetapi ia sangat menurut dengan tetua wanita itu. Pastinya tetua wanita itu jabatannya lebih menakutkan dibandingkan dengan Tetua Baheng, ucap Qinan. Pertandingan pun dilanjutkan dengan Qinan yang melawan Fang Huo. Fang Huo sangat ketakutan karena kekuatan dia lebih rendah dibandingkan Fang Yu. Sedangkan Fang Yu sudah dihabisi Qinan dengan sangat mudah. Fang Huo pun dengan cepat melompat ke bawah dan mengatakan kalau dia menyerah. Namun buas, Qinan dengan cepat langsung menghabisi Fang Huo. Qinan mengatakan kalau dia sangat setuju dengan pandangan Fang Rulong kalau seorang sampah tidak layak untuk menyerah. Dan para sampah hanya memiliki satu akhir, yaitu
kematian, ucap Kinan. Patria keluarga Fang yang melihat itu sangat kesal, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Kinan juga menghabisi semua pemuda keluarga Fang yang menjadi lawannya dengan sangat brutal. Fang Rulong yang melihat itu sangat marah dan langsung menyerang Kinan. Namun dihentikan oleh seseorang karena dilarang melakukan pertarungan pribadi di atas arena. Jika melanggar maka akan didiskualifikasi dari kompetisi. Singkat cerita, peserta yang lolos dari babak ke-1 ada 5 orang, yaitu Kinan, Qin Changkong, Qin Xingling, Qin Dalong, dan Fang Rulong. Di babak kedua ini yaitu adalah memperlihatkan tingkatan jiwa bela diri masing-masing. Fang Rulong sangat meremehkan Kinan dengan mengatakan, bukankah Kinan cuma memiliki jiwa bela diri tingkat 1? Dia tidak akan layak menjadi murid dari sekte Xuanling. Lihat saja, jika aku sudah menjadi murid sekte Xuanling, aku akan menghabisinya tanpa ampun, ucap Fang Rulong. Di sini Qin Changkong dengan sangat pedenya maju duluan dan ingin menunjukkan jiwa bela dirinya. Blar! Qin Changkong pun menunjukkan jiwa bela diri harimau yang berada di tingkat 5 ruang. Tetua Baheng pun memuji jiwa bela diri milik Qin Changkong, karena jiwa bela diri itu jika digabungkan dengan teknik seni bela diri yang kuat, maka kekuatannya akan sangat menakutkan. Qin Changkong pun menertawakan Fang Rulong. Hahaha, aku sudah menunjukkan jiwa bela diriku. Sekarang aku ingin lihat jiwa bela diri apa yang kau punya, ucap Qin Changkong. Fang Rulong pun mengatakan, kualifikasi apa yang kau punya? Ingatlah kata-kataku ini. Kau sampah tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti itu. Hehehe, perkataanmu itu sangat benar saudara Fang Rulong, ucap Kinan. Dasar konyol, kau sampah, aku bukanlah saudaramu, ucap Fang Rulong dengan menendang Kinan. Singkat cerita, Fang Rulong pun maju dan berkata, hari ini akan kutunjukkan pada kalian siapa jenius nomor 1 di kota Lingshui ini. Blar! Fang Rulong pun mengeluarkan jiwa bela diri palu raksasa yang berada di tingkat 6 ruang. Fang Rulong juga menghantamkan jiwa bela diri palunya itu ke lantai, yang membuat orang-orang terpental sangat jauh. Namun di sini Kinan tak terpengaruh sama sekali, meskipun kekuatan energi itu sangat kuat. Di sini ayah Kinan dan ayah Qin Changkong sangat terkejut karena Fang Rulong memiliki jiwa bela diri tingkat 6 ruang. Fang Rulong pun mulai menyombongkan dirinya dengan mengatakan kalau dialah pemuda paling jenius di kota Lingshui dan yang lainnya adalah sampah. Tetua Baheng pun yang melihat Fang Rulong tertawa sangat keras. Hahaha, kata-kata yang bagus. Tetua Xiu, bagaimana? Apakah dia sudah layak menjadi murid sekte Xuanling? Tetua Xiu Xingyu pun mengatakan kalau jiwa bela diri palu tingkat 6 ruang tidak buruk dan masa depannya akan dibantu oleh sekte. Ternyata kota Lingshui yang kecil dan terpencil ini memiliki pemuda yang sangat berbakat dan jenius seperti dia, ucap Tetua Xiu. Di sini Fang Rulong berusaha menyerang Qin Changkong dengan jiwa bela dirinya. Namun Qin Changkong menahannya dengan jiwa bela diri harimau miliknya. Tetapi kekuatan jiwa bela diri Fang Rulong ternyata sangat kuat, yang membuat jiwa bela diri Qin Changkong dihancurkan dengan sangat mudah oleh Fang Rulong. Qin Changkong pun terkejut dan memohon kepada Fang Rulong agar mengampuni nyawanya. Dia berjanji akan setia kepada keluarga Fang. Ayah Qin Changkong pun juga mengatakan hal yang sama, sehingga membuat banyak keluarga Qin berkhianat dan bergabung dengan keluarga Fang, termasuk dengan para tetua keluarga Qin juga. Ayah Kinan dan pengikutnya yang tersisa sangat kesal
karena melihat kejadian itu. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini Fang Rulong meminta izin kepada tetua Baiheng akan memusnahkan keluarga Qin jika dia menjadi murid sekte Xuanling. Karena dia ingin menunjukkan kekuatan jiwa bela diri palunya yang berada di tingkat 6 Huang. Tetua Xiao pun berkata kalau Fang Rulong memang bisa menjadi murid sekte Xuanling. Tapi setelah kau menjadi murid sekte Xuanling, maka Fang Rulong harus melampaui dunia. Jadi kenapa kau masih harus tetap berpegang pada hal itu? Karena menghabisi semua orang akan berdampak pada hati seni bela dirinya. Namun tetua Baiheng mengatakan kalau dia tidak sependapat dengan tetua Xiao. Karena Fang Rulong memiliki jiwa bela diri palu dan itu memiliki serangan utama untuk menghabisi. Selain itu, keluarga Qin dan keluarga Fang sudah bermusuhan. Jika keluarga Qin tidak dihancurkan, maka keluarga yang lain tidak akan berusaha berlatih sebaik Fang Rulong. Selain itu, Fang Rulong juga adalah murid dari sekte Xuanling. Jadi menghabisi beberapa sampah sekuler tidak jadi masalah. Namun di sini tetua Xiao memarahi tetua Baiheng. Kenapa tetua Baiheng sangat konyol? Sudah kubilangkan aku melindungi Qinan dan keluarganya. Jika kau tidak setuju, aku ingin lihat kemampuan apa yang kau miliki untuk melawanku. Tetua Baiheng pun langsung ketakutan dan mengatakan, jangan marah tetua Xiao, aku cuma main-main dengan kata-kata itu. Tetua Baiheng sangat tidak percaya kenapa tetua Xiao sangat melindungi keluarga Qin. Apakah ada sesuatu antara tetua Xiao dengan keluarga Qin ini, gumamnya. Namun Qinan dengan tiba-tiba mengatakan, bukankah pertandingan ini belum selesai? Karena masih ada 3 orang yang belum menunjukkan jiwa bela dirinya. Kenapa Fang Rulong dianggap sudah menjadi murid sekte Xuanling? Bukankah itu tidak adil, ucap Qinan. Namun 2 peserta langsung menyerah untuk menunjukkan jiwa bela dirinya karena tidak sebagus dengan Fang Rulong. Fang Rulong pun menertawakan Qinan. Hahaha, Qinan, kenapa kau masih arogan? Hanya jiwa bela diri tingkat 1 beraninya kau berkata seperti itu. Hari ini kau sudah berakhir dengan jiwa bela diri sampah itu. Apa kau tidak punya malu, ucap Rulong. Namun tetua Xiao di sini menyuruh untuk melanjutkan pertandingan karena masih tersisa Qinan seorang. Qinan pun tertawa. Hahaha, apa kau tahu seberapa lama aku menunggu hari ini? Jiwa bela diri sampah ya. Coba kalian lihat baik-baik yang kalian anggap jiwa bela diri sampah ini. Semua orang pun melihat tubuh Qinan mulai bercahaya dan mengeluarkan energi yang sangat besar. Biar! Ledakan energi yang sangat besar pun terjadi. Dan perlahan-lahan jiwa bela diri roh petarung suci milik Qinan yang berada di tingkat 6 Huang pun mulai terlihat. Fang Rulong pun yang melihat itu sangat terkejut dan tak percaya. Bagaimana bisa? Apakah keluarga Qin berbohong tentang jiwa bela diri Qinan ini? Bukankah dia hanyalah seorang sampah? Tetua Xiao pun yang melihat itu sangat kagum terhadap Qinan. Tidak heran kalau dia dengan dukungan jiwa bela diri ini berani menentang tetua Baiheng. Bahkan dia berani menghabisi murid-murid dari keluarga Fang dan meminta kompetisi yang adil. Tetua Xiao pun dengan cepat langsung memutuskan untuk menjadikan Qinan sebagai murid dari sekte Xuanling. Tetua Baiheng yang mendengar kata-kata itu sangat terkejut. Bukankah Qinan hanyalah seorang sampah? Tapi kenapa bisa jiwa bela dirinya berubah sekuat ini, ucap tetua Baiheng. Qinan pun sangat senang melihat Qinan memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat. Qinan, aku memang tidak salah karena mempercayaimu selama ini. Dengan adanya kejadian pada hari ini, maka akan menjadi awal dari kejayaan keluarga Qin kita. Terlihat
Melihat Kin Cangkong dan ayahnya hanya bisa terdiam dan tak berdaya melihat keajaiban ini. Orang yang mereka anggap sampah ternyata memiliki jiwa bela diri yang sangat mengerikan. Di sini Fang Rulong pun langsung protes dengan mengatakan, "Aku tidak setuju kalau Kinan menjadi murid sekte Xuanling. Dia pasti menggunakan trik hingga jiwa bela dirinya menjadi sekuat ini." Kinan pun berkata, "Fang Rulong, kau masih tidak percaya ya dengan jiwa bela diriku yang ku miliki? Sebenarnya pertunjukan ini belum berakhir." Dan blar, Kinan pun menunjukkan jiwa bela dirinya yang berada di tingkat 7 Huang. Fang Rulong pun yang melihat jiwa bela diri tingkat 7 Huang milik Kinan makin terkejut sejadi-jadinya, hingga membuat ia langsung tak bersemangat untuk hidup. Bahkan Tetua Xiu sangat terkejut melihat jiwa bela diri Kinan yang naik menjadi tingkat 7 Huang. Kinan pun tertawa sangat keras. "Hahaha, kenapa ekspresimu seperti tidak makan 3 hari 3 malam, Fang Rulong? Bahkan aku belum menunjukkan tingkatan jiwa bela diriku yang sebenarnya." Dan blar, Kinan pun menunjukkan kekuatan asli jiwa bela diri roh petarung sucinya yang berada di tingkat 8 Huang. Semua orang yang melihat jiwa bela diri Kinan hampir pingsan karena mereka baru saja melihat keajaiban yang sangat luar biasa. Bahkan sampai membuat Kin Cangkong langsung terduduk di tanah karena terlalu terkejut. Di sini Fang Rulong juga hanya terdiam dikarenakan badannya yang tidak bisa bergerak dan gemetar. Tetua Xiu pun yang melihat jiwa bela diri Kinan sangat bersemangat. "Tingkat 8 Huang ya? Hari ini aku menemukan monster yang baru lahir di kota terpencil seperti ini. Pantas saja pencapaian kecepatan kultivasinya sangat menakutkan. Ditambah dia juga memahami niat pedang legendaris." Tetua Xiu pun langsung memutuskan kalau seleksi perekrutan murid Akademi Sekte Xuanling dimenangkan oleh Kinan, dan Kinan secara resmi menjadi murid Sekte Xuanling. Ayah Kinan tidak menduga bahwa Kinan sudah mencapai titik pencapaian yang sangat luar biasa. Di sini Kinan menanyakan kepada Tetua Beheng, "Bukankah Tetua Beheng mengatakan kalau tidak masalah menghabisi beberapa manusia biasa?" Tetua Beheng pun menjawab dengan memasang wajah gugup bahwa itu benar. Apakah Kinan punya beberapa musuh sekuler yang ingin diurus? Meskipun kultivasiku tidak terlalu tinggi, tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan manusia-manusia biasa ini. Kinan pun langsung mengatakan kalau sekarang semua keluarga Fang harus menghancurkan kultivasinya dan keluar dari kota Linshui. Di sini Kinan memberi waktu 3 batang dupa. Kalau mereka tidak melakukannya, maka Kinan akan menghabisinya dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, atas desakan dari Tetua Beheng, semua orang dari keluarga Fang termasuk dengan keluarga Qin yang berkhianat menghancurkan kultivasinya dan meninggalkan kota Linshui. Keberhasilan Kinan yang menjadi murid Sekte Xuanling pun dengan cepat menyebar ke seluruh penduduk kota Linshui. Kinan yang dianggap semua orang sebagai sampah, ternyata Kinan adalah seorang jenius tak tertandingi dengan jiwa bela diri Huang tingkat 8 yang legendaris. Tidak diragukan lagi bahwa kejadian ini membuat semua orang terkejut, karena keluarga Fang yang sangat kuat di kota Linshui sudah hancur. Cerita pun berpindah di aula pertemuan keluarga Qin. Tetua Xiu pun menanyakan kepada patriark keluarga Qin, bukankah mereka bilang kalau jiwa bela diri Kinan berada di tingkat 1 Huang? Tapi kenapa saat seleksi Akademi Sekte Xuanling bisa menjadi jiwa bela diri tingkat 8 Huang? Sebenarnya apa yang terjadi?
Kinan pun menjelaskan bahwa saat dia masih kecil pernah disambar sebuah petir. Sejak saat itulah sebuah teknik rahasia ditambahkan ke dalam pikirannya. Kekuatan itu hanya bisa menutupi tingkatan atau level jiwa bela dirinya saja. Namun di sini Kinan tidak memberitahukan kalau jiwa bela dirinya bisa naik ranking dan levelnya. Kinan juga mengatakan kalau dia sudah tahu semua rencana dari keluarga Fang, karena dia bertemu dengan Fang Su saat berlatih di Gunung Longhu. Oleh karena itulah Kinan menyembunyikan jiwa bela dirinya. Tetua Beheng mengatakan kalau hal itu tidak masalah. Dia juga meminta maaf kepada Kinan karena sudah meremehkan kekuatannya. Tetua Xiao juga mengatakan kalau dia memberikan waktu 2 hari untuk menyelesaikan urusannya di kota Lin Sui ini sebelum dia pergi ke sekte Xuanling. Namun Patriark mengatakan kalau Kinan bisa secepatnya pergi ke sekte Xuanling, karena sekarang tidak akan ada yang berani mengusik keluarga Qin lagi. Ayah Kinan juga menyuruh Kinan untuk membawa para tetua berkeliling di tempat keluarga Qin. Tetua Beheng pun langsung menjawab kalau dia setuju untuk pergi berkeliling. Namun Tetua Xiao di sini memasang wajah yang tidak mengenakan, sehingga Tetua Beheng pun memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan tidak ikut berkeliling. Singkat cerita, Tetua Xiao pun berkeliling dengan Kinan. Di sini Tetua Xiao selalu memandangi Kinan. Kinan pun mengatakan kalau Tetua Xiao tidak perlu memandanginya seperti itu. Namun Tetua Xiao mengatakan kalau Kinan ternyata bisa malu-malu juga ya. Tetua Xiao juga mengatakan kalau Kinan tidak usah memanggil senior kepadanya, panggil saja Xing Yu. Di sini Kinan dengan ekspresi malu-malu kucing mengiyakan permintaan dari Tetua Xiao. Tetua Xiao juga menanyakan kalau Kinan mendapatkan teknik yang dapat menyembunyikan tingkatan jiwa bela dirinya, bukan? Kalau begitu, apa memang benar jiwa bela dirimu di tingkat 8 Wang? Apakah Kinan tidak menyembunyikan hal lain darinya? Kinan pun sangat terkejut, ternyata Tetua Xiao menyadari sesuatu. Namun Kinan tetap mengatakan kalau jika Kinan memiliki jiwa bela diri yang lebih kuat, pasti dia akan memperlihatkannya. Itu masuk akal juga, karena buat apa juga Kinan menyembunyikannya? Karena semakin kuat jiwa bela diri yang dimiliki, maka akan semakin dihormati juga orang tersebut, ucap Tetua Xiao. Di sini Kinan bergumam, hampir saja aku ketahuan. Tetua Xiao ini ternyata persepsinya sangat tajam. Aku harus lebih berhati-hati lagi di masa depan. Tetua Xiao juga memperingati Kinan agar tidak menjadi sombong karena kekuatannya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih kuat. Sekte Xuanling adalah sebuah awal dari masa depanmu di benua Changlang ini, ucap Tetua Xiao. Cerita pun berpindah di gerbang kota Lin Sui. Terlihat Kinan dan para tetua Xuanling yang ingin pergi dari kota Lin Sui. Di sini banyak orang yang berkumpul karena ingin melihat Kinan yang berangkat ke sekte Xuanling. Ayah Kinan berpesan kalau Kinan tidak boleh menyerah dan jangan takut. Berjuanglah selangkah demi selangkah untuk mencapai tujuannya. Karena ayah Kinan yakin kalau Kinan akan menjadi orang yang sangat hebat di masa depan. Kinan pun berterima kasih pada ayahnya atas sarannya. Kinan pasti akan mengingat perkataan ayahnya. Singkat cerita, Kinan dan para tetua sekte Xuanling pun meninggalkan kota Lin Sui. Ternyata perjalanan yang ditempuh untuk mencapai sekte Xuanling membutuhkan 9 hari 9 malam perjalanan. Kinan pun berlatih di sepanjang jalan untuk mengisi waktu luangnya. Aura langit dan bumi yang sangat kaya ya. Tidak heran kalau kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Memang sangat luar biasa jiwa bela diri tingkat 8 Huang ini, gumam Tetua Beheng. Namun
Tetua Xiu mengatakan kalau jika Kinan berkultivasi sambil berjalan, itu tidak akan memiliki efek apa-apa, karena semua kultivasi membutuhkan meditasi. Tetua Xiu pun memberikan sebuah gulungan kepada Kinan. Gulungan itu berisi teknik seni bela diri ultimate, yaitu seni bela diri tingkat tinggi yang bernama Baisuan 8 Step. Kinan pun berterima kasih kepada Tetua Xiu. Kinan berniat suatu hari nanti dia pasti akan membalas budi kepada Tetua Xiu. Tetua Xiu menjelaskan kalau dalam seni bela diri ada poin terpenting, yaitu pertama adalah kekuatan untuk menghabisi, dan yang kedua adalah gelar. Sekarang kau sudah menguasai ranah besar niat pedang legendaris, sehingga kekuatan menghabisimu sudah sangat kuat. Dan selanjutnya kau harus mempelajari Baisuan 8 Step untuk meningkatkan gelarmu. Kinan pun dengan sigap langsung melihat dan mencoba memahami teknik seni bela diri itu. Tetua Xiu pun bergumam, aku tidak menyangka kalau Kinan hanya dalam satu nafas bisa memasuki keadaan hampa dan fokus. Bahkan di sini Tetua Xiu tidak bisa melakukan hal seperti itu. Terlihat di sini Ketua Baheng sangat kesal kepada Kinan karena di setiap perjalanannya Tetua Baheng selalu diabaikan oleh Kinan. Tetua Baheng pun tiba-tiba ingin membuat taruhan kepada Tetua Xiu karena perjalanannya yang agak membosankan. Di sini Tetua Baheng mengatakan kalau mereka berdua harus menebak waktu yang dibutuhkan Kinan untuk memahami gulungan itu. Dan siapa yang paling mendekati tebakannya dialah pemenangnya. Tetua Xiu meminta kalau barang taruhannya adalah 100 pil Xian Tian. Dijelaskan bahwa pil Xian Tian sama seperti pil body tempering. Namun bedanya kalau pil Xian Tian digunakan untuk orang yang sudah mencapai kultivasi ranah Xian Tian. Satu pil Xian Tian setara dengan 100 pil body tempering. Tetua Baheng pun sangat terkejut kalau taruhannya adalah 100 pil Xian Tian. Bukankah 100 pil Xian Tian setara dengan 10.000 pil body tempering? Namun dengan terpaksa Tetua Baheng pun menyetujuinya. Meskipun dia sangat tersisa saat mendengar taruhannya adalah 100 pil Xian Tian. Di sini yang menebak pertama kali adalah Tetua Baheng. Tetua Baheng menebak kalau Kinan bisa memahami teknik itu dalam waktu 1 hari. Dikarenakan Kinan memiliki jiwa bela diri tingkat 8 Huang, dan dia bisa memasuki keadaan kehampaan dan fokus. Namun di sini Tetua Xiu hanya menebak kalau Kinan bisa memahami teknik itu dengan waktu 11 jam. Apa? Hanya 11 jam ya? Tetua Xiu ini bahkan bisa menyamakan Kinan dengan jenius level tinggi. Pantas saja dia sangat menghargai Kinan. Tapi itu akan mustahil bagi Kinan. Bahkan jiwa bela dirinya hanya di tingkat 8 Huang. Hari ini aku pasti menang, gumam Tetua Baheng. Mereka pun beristirahat sejenak. Setelah 5 jam berlalu, Kinan pun berhasil memahami teknik seni bela diri tingkat ultimate itu, dan membuat Tetua Baheng sangat terkejut. Apa? Hanya butuh waktu 5 jam untuk memahami teknik tingkat tinggi itu. Dia hanya seorang manusia, tapi kecerdasannya sungguh melampaui seorang manusia. Itu sangat menakutkan, gumam Tetua Baheng. Tetua Xiu juga sangat terkejut karena pemahaman Kinan sungguh sangat luar biasa. Padahal mempelajari gulungan teknik ultimate itu dikenal sangatlah sulit. Di sini Kinan sangat senang karena telah memahami gulungan teknik seni bela diri ultimate. Seni bela diri ini memang sangat misterius dan sangat luar biasa. Namun Kinan hanya dalam waktu 5 jam saja bisa memahaminya. Kinan pun bertanya kepada para tetua, kenapa ekspresi mereka seperti melihat hantu di siang bolong? Apakah mereka baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan? Tetua Xiu pun mengatakan kalau mereka berdua sedang bertaruh.
Tetua Bayang menebak Kinan akan bisa memahami gulungan itu dalam waktu 1 hari. Sedangkan Tetua Sio hanya menebak 11 jam. Jadi yang menebak paling mendekati benar dialah pemenangnya dan mendapatkan 100 pil Xian Tian. Tetua Bayang pun dengan wajah yang tidak bersemangat terpaksa memberikan 100 pil Xian Tian kepada Tetua Sio. Kinan yang melihat pil Xian Tian merasakan kalau pil Xian Tian itu sangat kaya energinya dibandingkan dengan pil body tempering. Kinan pun berpikir bagaimana jika Kinan menelan 100 pil Xian Tian itu. Maka jiwa bela dirinya akan naik berapa level, gumam Kinan. Di sini Tetua Bayang sangat penasaran dengan teknik Bai Xuan 8 Step dan menyuruh Kinan memperlihatkan teknik itu. Karena Tetua Bayang belum pernah melihatnya sendiri orang menggunakan teknik itu. Dan Tetua Bayang hanya pernah mendengarkan rumornya saja. Wow, sekelas Tetua Bayang saja yang ada di sekte Xuanling yang sangat terkenal belum pernah melihat orang menggunakan teknik itu. Berarti teknik itu sangat sulit dipelajari. Kinan pun langsung menunjukkan kepada Tetua Bayang tentang teknik Bai Xuan 8 Step. Dan dengan cepat Kinan langsung berada tepat di hadapan Tetua Bayang. Tetua Sio pun berkata kalau Kinan sudah memahami teknik itu sampai ke tingkat sekarang, itu sudah sangat luar biasa. Meskipun masih belum ke tahap ranah tertinggi. Tetua Bayang yang melihat Kinan berhasil sangat kesal karena dia seperti dipermainkan oleh seorang bocah. Sehingga dia harus kehilangan 100 pil Xian Tian. Kinan pun mengajak Tetua Bayang untuk bertaruh. Kalau Kinan bisa meningkatkan teknik seni bela diri Bai Xuan 8 Step ke tingkat tertinggi dalam waktu 9 hari, maka Tetua Bayang harus memberikan 100 pil Xian Tian kepada Kinan. Namun kalau Kinan gagal, maka di masa depan Kinan akan memberikan 100 pil Xian Tian. Karena saat ini Kinan tidak memiliki pil Xian Tian itu. Tetua Sio yang mendengar kata-kata Kinan sangat terkejut. Apa kau gila, Kinan? Itu adalah hal yang sangat mustahil, ucap Tetua Sio dengan ekspresi tidak percaya. Tetua Bayang pun tertawa bahagia. Hahaha, Junior Qin, kau memang sangat percaya diri ya. Baiklah, aku menerima tantangan dan taruhanmu itu. Dasar manusia konyol, apa kau kira kau seorang dewa? Teknik itu saja sangat langka orang yang bisa memahaminya. Aku saja tidak pernah melihat orang menggunakan teknik itu selama aku hidup. Apalagi sampai meningkatkan tingkatannya ke level yang tertinggi hanya dalam waktu 9 hari. Apa kau sedang berhayal, Kinan? Ucap Tetua Bayang. Di sini Kinan pun mulai berlatih setiap hari dan sepanjang jalan. Dan dia seperti boneka yang tidak kenal lelah dan selalu mengulangi gerakan yang sama secara terus-menerus tanpa istirahat. Di sini terlihat Kinan agak kesulitan menguasai teknik itu karena teknik itu memang sangat rumit dan misterius. Tetua Bayang pun mengatakan kalau Kinan saat ini masih di tingkat kultivasi ranah body tempering. Saat malam Kinan juga harus beristirahat dan meditasi. Bahkan Tetua Bayang saja tidak bisa melakukan latihan tanpa istirahat. Latihan tanpa istirahat hanya bisa dilakukan oleh pendekar yang sudah mencapai ranah Martial King, yaitu ranah yang lebih tinggi setelah ranah Xian Tian. Tetua Sio juga membenarkan perkataan dari Tetua Bayang, sehingga menyuruh Kinan untuk beristirahat. Namun Kinan menganggap kalau Kinan tidak apa-apa dan tidak merasa lelah. Kinan pun melanjutkan latihannya dengan terus-menerus yang membuat Tetua Bayang sangat terkejut. Bukankah ini Martial Born? Dijelaskan bahwa berdasarkan rumor, saat pendekar memiliki Martial Born dan dia berlatih seni bela diri, dia tidak akan memikirkan tentang makan dan minum. Dan dia juga masih bisa berlatih meskipun pada saat tidur. Bahkan meskipun langit runtuh, itu tidak akan mempengaruhi latihannya.
Pendekar yang seperti ini dikenal dengan pendekar sebagai martial born. Tetua Xiu juga bergumam kalau dia hanya pernah mendengar bahwa dulu ada pendahulu sekte Xuanling yang memiliki martial born yang sangat kuat. Meskipun cerita itu hanya rumor, namun aku tidak menduga kalau aku bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa seorang bocah di depanku memiliki martial born ini. Namun tetua Baheng masih saja meremehkan Kinan. Meskipun dia memiliki martial born, tapi meningkatkan teknik Bai Suang 8 step ke tingkat tertinggi dalam waktu 9 hari itu sangat mustahil. Singkat cerita, 8 hari pun sudah berlalu, namun Kinan masih saja berlatih. Tetua Baheng pun mengatakan kalau ini sudah hari ke-8 dan sekte Xuanling sudah dekat. Sebaiknya Kinan menyerah saja. Namun Kinan mengatakan kalau dia belum kalah karena masih tersisa 1 hari lagi. Di sini Kinan pun malah bersemangat dan mengeluarkan jiwa bela dirinya. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepada senior bahwa tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau kita bekerja keras dan selalu berusaha, ucap Kinan. Kinan pun berlatih lagi dengan menggunakan jiwa bela dirinya. Di sini Kinan juga teringat kata-kata ayahnya kalau dia tidak boleh menyerah. Dan tiba-tiba muncul cahaya di kening Kinan yang membuat pemahaman Kinan meningkat menjadi lebih cepat. Dan pada akhirnya Kinan pun berhasil meningkatkan teknik Bai Suang 8 step ke level tertinggi, yang membuat tetua Baheng dan tetua Xiu lagi dan lagi dibuatnya sangat terkejut. Sampai-sampai membuat mulut tetua Baheng terbuka lebar hingga waktu yang sangat lama. Karena masih sangat tidak percaya kalau bocah konyol di depannya bisa menembus batas kemustahilan di ranah kultivasinya yang masih sangat rendah ini. Hahaha, bagaimana tetua Baheng? Apa kau masih belum puas? Apakah aku bisa mendapatkan 100 pil Xiantian itu? Tetua Baheng pun tidak bisa lagi berkata apa-apa dan hanya bisa terdiam dengan mulut yang terbuka karena masih tidak percaya. Tetua Xiu pun menanyakan kepada Kinan apa yang sebenarnya terjadi setelah Kinan mengeluarkan jiwa bela dirinya. Kenapa dia langsung begitu cepat menyelesaikan peningkatannya? Kinan pun menjawab bahwa jiwa bela dirinya bisa membantunya memahami seni bela diri dengan sangat cepat. Di sini tetua Baheng masih saja dengan ekspresi yang sama. Namun Kinan menegur tetua Baheng dan menanyakan mana pil yang dijanjikan tetua Baheng. Tetua Baheng pun langsung tersadar dan mengatakan, "Aku akan memberikan 100 pil Xiantian kepadamu. Oh tidak, bahkan mungkin 200 pil Xiantian juga tidak masalah." Karena tetua Baheng di sini berpikir kalau kultivasi Kinan dan bakatnya sangat mengerikan. Di masa depan sekte Xuanling pasti akan bersinar karena memiliki Kinan. Tetua Baheng juga berpikir jika suatu saat nanti Kinan naik ke langit, maka dia akan memegang kakinya agar dia bisa ikut naik ke langit. Hade, terlalu tinggi nih hayalan tetua Baheng. Singkat cerita, Kinan hanya meminta 50 pil Xiantian kepada tetua Baheng. Karena dengan 50 pil Xiantian, Kinan sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tetua Baheng pun menyerahkan 50 pil Xiantian kepada Kinan. Tetua Xiu pun berkata kalau Kinan memanglah murid yang tidak mengecewakan. Dalam kompetisi besar kali ini pasti Kinan akan mendapatkan peringkat yang sangat bagus. Kinan pun sangat terkejut mendengar ucapan tetua Xiu, dan dia menanyakan apa maksud dari kompetisi besar itu. Baheng pun menjelaskan kalau kompetisi besar itu adalah sebuah kontes antara murid baru setelah sekte Xuanling merekrutnya. Kompetisi ini digunakan sekte Xuanling mengamati mentalitas dan bakat para murid. Senior Xiu juga mengatakan kalau hadiah kompetisi besar ini juga setiap tahunnya sangat luar biasa.
Kinan pun mengatakan, jadi begitu ya. Kalau begitu aku ingin melihat jenius seperti apa yang direkrut Sekte Xuanling kali ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di gerbang Sekte Xuanling. Terlihat di sana banyak energi yang sangat kental di sekitar Sekte Xuanling. Akhirnya sampai juga. Apakah ini Sekte Xuanling? Ini sangat luar biasa dan mendominasi. Senior Xiao pun mengajak Kinan masuk karena sepertinya murid baru Sekte Xuanling dari seluruh dunia sudah berkumpul. Senior Baheng juga menjelaskan kalau dalam Sekte Xuanling, murid dibagi menjadi murid luar, murid dalam, dan murid asli. Saat murid baru bergabung, semuanya menjadi murid luar. Hanya setelah kultivasinya meningkat, ia dapat dipromosikan. Senior Baheng juga menjelaskan kalau di bawah ranah Martial King menjadi murid luar, dan di atas Martial King akan menjadi murid dalam. Untuk murid asli, mereka menjadi bagian atas keberadaan Sekte Xuanling. Posisi mereka tidak lebih rendah dari tetua. Jadi ini Sekte Xuanling. Hanya untuk menjadi murid dalam saja, kultivasinya harus mencapai Martial King. Lalu seperti apa sebenarnya murid asli itu, gumam Kinan. Baheng pun mengatakan kalau murid luar tinggal di halaman luar, sedangkan murid dalam memiliki kediamannya sendiri. Sekte Xuanling juga memiliki 6 aula, yaitu aula pelatihan, penghargaan, hukuman, aula hukum, aula harta karun, dan aula hidup dan mati. Aula hidup dan mati tercipta untuk para murid yang ingin bertarung sampai mati. Jika salah satunya tidak ada yang mati, maka akan dihukum karena dianggap sebagai pelanggaran hukum. Karena di dalam Sekte Xuanling, pertarungan internal dilarang, dan yang melanggar akan diusir dari sekte. Sehingga terciptalah aula hidup dan mati. Sepertinya Sekte Xuanling ini bukan tempat yang baik bagi para pendekar lemah untuk bermain-main, ucap Kinan. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat semua murid baru berkumpul. Di sini Kinan melihat bahwa murid baru yang terlemah berada di ranah body tempering tingkat 4, dan yang terkuat berada di tingkat 10 body tempering. Memang Sekte Xuanling ini merekrut murid yang kekuatannya sangat luar biasa, gumam Kinan. Singkat cerita, Senior Xiao dan Kinan pun pergi berdua menunggu para tetua datang untuk membuka kompetisi besar. Di sini banyak para murid baru yang mengagumi kecantikan dari Senior Xiao. Namun mereka juga mengejek Kinan karena seorang sampah yang berada di tingkat 5 body tempering, tapi berani berjalan bersama Senior Xiao. Di sini Kinan bergumam, ternyata kata-kata ayah itu memang benar. Kalau seorang wanita yang cantik itu bisa membuatmu sengsara. Di sini tetua Xiao pun mengatakan, apakah Kinan hanya dengan melihat bakat mereka para murid baru seperti itu membuatnya takut? Apa yang kutakutkan di dunia ini, bahkan kematian sekalipun aku tidak takut, ucap Kinan. Namun tiba-tiba ada seseorang berkata, ternyata yang menarik perhatian orang-orang di sini adalah si cantik Xiao ya. Dia juga mengatakan kenapa Xiao datang dengan seorang bocah. Ternyata orang itu bernama Molly. Senior Xiao di sini berkata kalau Molly hanyalah seorang bajingan kotor pengganggu. Bajingan kotor ya. Jika kau mau menemaniku, pasti aku takkan mengganggumu lagi, ucap Molly. Dasar bajingan, nyalah kau dari hadapanku, ucap Senior Xiao dengan ekspresi yang sangat marah. Di sini Kinan juga ikut berkata, ternyata ada manusia yang tidak tahu diri seperti Senior Molly ya di tempat seperti ini. Hari ini berkat Senior Molly aku mendapatkan banyak wawasan di Sekte Xuanling ini. Molly pun yang mendengar kata-kata Kinan sangat marah dan berkata, kau bocah beraninya mengucapkan kata-kata itu di hadapanku. Kau tidak tahu siapa aku kan? Hahaha, siapa kau? Jika tebakanku benar, mungkin kau anak dari seorang tetua di sini.
atau murid kesayangan dari seseorang tetua. Tapi kau juga tidak tahu kan siapa aku sebenarnya, ucap Kinan. Senior Molly pun sangat terkejut mendengar kata-kata dari Kinan. Memang sebenarnya kau ini siapa, ucapnya. Kinan pun mengatakan kalau dia bernama Kinan, yaitu murid baru yang direkrut sekte Xuanling dari wilayah kerajaan Lohe. Di sini terlihat ada orang yang muntah mendengar kata-kata dari Kinan. Dasar konyol, kukira kau adalah anak dari seorang yang berpangkat tinggi, tapi ternyata kau hanya seorang anak konyol. Kau kira sekte Xuanling ini tempat untuk melawak, ucap orang-orang yang ada di situ. Senior Xiu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan Kinan yang sangat konyol. Namun berbeda dengan Senior Molly yang sangat marah kepada Kinan, karena Senior Molly menganggap kalau Kinan sedang mempermainkan dirinya. Senior Xiu mengatakan kepada Molly bahwa Kinan adalah murid baru yang dibawanya. Jika Molly berani macam-macam, maka dia akan memberi pelajaran kepada Molly. Singkat cerita, Molly pun pergi dari tempat itu. Namun dia berjanji akan membalas kejadian hari ini suatu hari nanti. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar ledakan energi yang sangat kuat dan membuat semua orang sangat kebingungan dibuatnya. Apa ini? Bukankah ini aura membunuh yang sangat kuat, ucap Kinan. Ternyata aura itu berasal dari seseorang yang baru saja datang di tempat itu. Orang itu bernama Lindsay. Dia memiliki jiwa bela diri tingkat 9 Huang. Di sini ada seseorang yang mengatakan kalau Lindsay ini dia pernah mendengarnya. Kabarnya setelah dia membangkitkan jiwa bela diri tingkat 9 Huang, dalam 3 bulan dia berhasil mencapai ranah kultivasi tingkat 8 body tempering. Bukankah itu sangat luar biasa, ucap salah satu murid yang berada di tempat itu. Lindsay ini jiwa bela dirinya yaitu alat musik seruling. Lindsay juga memuji kecantikan dari Senior Xiu yang sangat menawan, dan dia meminta Senior Xiu untuk menjadi temannya. Namun Senior Xiu hanya terdiam dan tidak memperdulikannya. Lindsay pun sangat kesal dan mengatakan, apakah gara-gara bocah ini Senior Xiu tidak menjawab semua pertanyaan darinya? Ternyata benar kata-kata dari Senior Molly bahwa ada seorang sampah yang berani berjalan dengan Senior Xiu. Kinan pun bergumam, sialan Lindsay ini. Dia sangat arogan. Aku tidak punya masalah dengannya, namun dia malah mengejekku saat bertemu. Apakah cuma gara-gara kultivasiku masih rendah sehingga dia mengejekku? Tiba-tiba saja ada seseorang yang bernama Huan Long mengeluarkan jiwa bela diri pedangnya yang berada di tingkat 9 Huang. Dan dia juga sudah berada di tingkat 10 ranah body tempering. Ini sungguh sangat menarik karena banyak orang-orang hebat yang berkumpul di tempat ini. Semakin banyak orang yang hebat maka akan semakin bagus. Aku akan bersaing dan menunjukkan kekuatanku kalau aku bukanlah sampah. Tunggu saja, aku akan menuju ke puncak sekte Xuanling dan akan menjadi pendekar terkuat di benua ini, ucap Kinan. Lindsay pun sangat kesal karena Huan Long menirunya melepaskan jiwa bela dirinya saat datang ke tempat ini. Huan Long pun tertawa dan mengatakan, pria yang kalah jangan berisik. Kalau kau tidak terima, sini biar kakek Huan Long ini menamparmu sampai kau tidak bisa berkata-kata lagi. Lindsay pun makin sangat kesal mendengar perkataan Huan Long. Namun Lindsay mengatakan kalau Huan Long jangan sombong dulu. Bahkan Kinan di samping Senior Xiu ini berani meremehkan Senior Molly. Kinan pun bergumam, sialan Lindsay ini. Dia memprovokasi Huan Long agar menekanku ya. Inikah cara dia mengatasi rasa malunya? Namun tiba-tiba Huan Long pun berkata, oh dia ya yang meremehkan Senior Molly. Bahkan Senior Molly tidak layak di matanya ya. Kukira kau sungguh kuat, tetapi ternyata hanya dengan tingkat 5 body tempering kau berani meremehkan Senior Molly. Sampah sepertimu memang sungguh berani, ucap Huan Long. Cih, sampah ya. Ini adalah 20 hari setelah aku membangkitkan jiwa bela diriku.
Bahkan jika itu kau Huanlong itu tidak layak menyebutku seorang sampah, ucap Kinan dengan mengeluarkan niat pedang legendarisnya. Semua orang pun yang melihat Kinan sangat terkejut. Apa? Hanya 20 hari saja dia sudah berada di tingkat 5 body tempering. Bahkan dia juga memiliki niat pedang legendaris. Ternyata Kinan ini bukan orang yang sembarangan. Pantas saja dia sangat berani dan senior Xiu selalu menemaninya, ucap salah satu orang yang ada di tempat itu. Huanlong pun membenarkan kata-kata orang-orang yang ada di situ. Huanlong juga menarik kata-katanya yang menyebutkan kalau Kinan adalah seorang sampah. Karena bakat seperti Kinan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bakat jiwa bela diri tingkat 8 uang lainnya. Ternyata kau punya sedikit kemampuan juga ya, ucap Huanlong. Linzi pun sangat kesal melihat kalau Huanlong malah memuji Kinan. Memangnya kenapa dengan niat pedang itu? Bahkan dia juga masih di tingkat 5 body tempering. Bagiku dia hanyalah seorang sampah dengan hanya sekali tendang langsung terlempar, ucapnya. Tiba-tiba senior Xiu pun berkata kepada Linzi, kau kira tempat ini tempat untuk saling menghina? Hanya karena kau memiliki jiwa bela diri tingkat 9, kau bisa seenaknya merendahkan orang lain. Kau harus tahu kalau kau Linzi di mataku juga seorang sampah, ucap tetua Xiu. Linzi pun terlihat sangat kesal mendengar kata-kata senior Xiu, dan dia pun langsung menjauh dari Kinan. Namun tiba-tiba tetua dari sekte Xuanling datang. Dia pun melihat Linzi dan Huanlong. Tidak buruk juga jiwa bela diri tingkat 9 ya. Kalian berdua harus bekerja keras. Tetua ini akan memperhatikan perkembangan kalian, ucap tetua sekte Xuanling. Ketua sekte Xuanling juga langsung mengumumkan kalau kompetisi besar diadakan 10 hari lagi. Tetua sekte menyuruh mereka untuk pergi ke aula hukum dan pencapaian. Mereka berhak mendapatkan 1 teknik seni bela diri. Namun Linzi dan Xuanlong berhak mendapatkan 2 teknik seni bela diri. Singkat cerita, Kinan pun menanyakan tentang aula hukum dan pencapaian kepada senior Xiu. Senior Xiu pun menjelaskan bahwa aula hukum dan pencapaian bukan hanya tempat menyimpan seni bela diri. Namun semua orang bisa menemukan catatan kultivasi yang ditinggalkan oleh kultivator kuat di sekte Xuanling. Dan catatan itu sangatlah berharga. Senior Xiu juga memberikan saran kepada Kinan bahwa dasar kultivasi Kinan masih sangat lemah. Seharusnya Kinan tidak perlu fokus pada seni bela diri, dan Kinan harus meningkatkan dasar kultivasinya. Kinan pun mengatakan kalau senior Xiu tidak perlu khawatir, karena aku akan mengingat kata-kata senior Xiu dan akan kembali dalam 5 hari lagi setelah memasuki aula hukum dan pencapaian. Singkat cerita, Kinan pun mendatangi aula hukum dan pencapaian. Saat Kinan tiba di aula itu, Kinan sangat terkejut melihat penjaga aula itu bahwa ternyata penjaga aula itu memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari tetua sekte Xuanling. Kinan pun memberi salam kepada penjaga itu. Murid memberi salam kepada tetua. Namun penjaga itu mengatakan kalau dia bukanlah tetua. Dia hanyalah orang biasa sebagai penjaga. Kinan bisa memanggilnya Pak Tua San. Singkat cerita, Kinan pun memasuki ke dalam aula. Namun Pak Tua itu menyadari kalau Kinan adalah orang yang sangat menarik karena bisa merasakan kekuatannya meskipun masih berada di tingkat 5 body tempering. Saat berada di dalam aula itu, Kinan sangat senang karena setidaknya ada puluhan ribu seni bela diri di lantai pertama ini. Kinan pun sangat bersemangat untuk mencari catatan kultivasi yang cocok untuknya. Beberapa menit pun berlalu, namun Kinan tidak mendapatkan seni bela diri tentang pedang yang cocok untuknya. Namun tiba-tiba Linzi datang dengan kelompoknya. Ia mengatakan, aku pikir siapa, sepertinya kita memang ditakdirkan untuk bertemu. Kinan pun berkata, jadi itu kau Linzi, apa kau punya masalah denganku? Jika tidak, tinggalkan aku karena aku juga sibuk. Linzi pun sangat kesal kepada Kinan.
Brengsek, sampah ini berani bicara kepadaku seperti itu. Jika pertarungan pribadi tidak dilarang di sini, aku pasti sudah menghabisi dia dengan satu kali serangan. Di sini Lindsay terus-menerus selalu memprovokasi Keenan dengan mengatakan kalau Keenan tanpa ada senior Shio tidak bisa apa-apa. Dasar sampah, ucap Lindsay. Keenan pun mengejek Lindsay dengan mengatakan, apakah yang Lindsay bisa itu cuma mengejek orang lain? Tapi saat senior Shio melepaskan amarahnya, Lindsay malah ketakutan. Apakah layak pengecut sepertimu berbicara kepada aku? Lindsay pun makin kesal kepada Keenan. Brengsek kau, Keenan. Kau itu cuma sampah. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Kau cari mati ya. Lindsay pun mengumpulkan energi di tangannya dan mulai melakukan serangan kepada Keenan. Namun tiba-tiba Pak Tua penjaga datang dan mengatakan tidak boleh ada keributan di dalam aula. Lindsay pun dengan sigap langsung menghentikan serangannya. Pak Tua penjaga pun menyarankan jika mereka punya konflik, mereka bisa mengadu bakat seni bela diri mereka untuk menentukan pemenangnya. Pak Tua penjaga menjelaskan bahwa bakat seni bela diri setiap orang berbeda-beda sejak lahir. Di aula hukum dan pencapaian ini ada batu laut bulan sabit yang mana bisa mendeteksi bakat kemampuan bela diri seseorang. Namun tiba-tiba Keenan mengatakan, kalau dia ingin bertaruh kalau Keenan bisa menang dari Lindsay, maka Lindsay tidak boleh masuk ke aula ini seumur hidupnya. Semua orang yang mendengar pun sangat kaget, termasuk Pak Tua penjaga. Kenapa Keenan bisa seberani itu? Lindsay pun meremehkan Keenan dan langsung menyetujuinya. Pertandingan pengujian bakat seni bela diri pun dimulai. Pak Tua penjaga pun mengeluarkan batu laut bulan sabit. Pak Tua penjaga pun menjelaskan bahwa saat tangan mereka menyentuh batu ini, maka akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian masing-masing. Pancaran warna yang muncul itu ada 7 warna, yaitu merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna merah adalah warna cahaya yang paling rendah. Singkat cerita, Lindsay pun maju duluan. Dia pun menyentuh batu itu dan mengeluarkan cahaya biru. Tak sampai di situ, Lindsay juga mengeluarkan jiwa bela dirinya, sehingga bakat seni bela dirinya pun meningkat dan warnanya pun berubah menjadi warna nila. Pak Tua penjaga pun mengatakan, kau terlahir dengan bakat kemampuan seni bela diri biru ya. Namun dengan bantuan jiwa bela dirimu, kau bisa menaikkannya menjadi nila. Itu tidak buruk, ucapnya. Lindsay pun mengatakan, Keenan, apakah kau masih bisa menyombongkan dirimu? Aku menantikan warna apa yang akan kau dapat, karena berani bertaruh dan menantangku. Di sini Pak Tua juga mengatakan kalau di antara murid sekte Xuanling cuma ada 3 orang yang memiliki kelas nila termasuk dengan Lindsay. Di sini Pak Tua penjaga pun tidak yakin kalau Keenan bisa mengalahkan Lindsay. Namun di sini Keenan langsung maju dan berkata, Lindsay, pertandingan ini belum berakhir karena aku belum mencobanya, bukan? Lihat baik-baik dengan mata kepalamu sendiri bahwa di dunia ini masih ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Jadi kau jangan pernah meremehkan kekuatan orang lain. Cih, omong kosong apa yang kau katakan itu, Keenan? Ucap Lindsay yang mengejek Keenan. Keenan pun menyentuh batu itu dan batu itu pun mengeluarkan cahaya merah. Semua orang yang melihat pun tertawa terbahak-bahak karena Keenan hanya mengeluarkan cahaya merah yang paling rendah. Apa kau sedang melawak, Keenan? Hanya dengan cahaya rendahan seperti itu, kau berani menantang Lindsay? Ucap salah satu orang yang ada di situ. Hahaha, begitu ya. Ini baru pemanasan, jangan senang dulu kalian, ucap Keenan. Keenan pun mulai fokus sehingga cahaya dari batu itu mulai berubah warna. Semua orang yang melihat Keenan pun sangat terkejut. Apa? Kuning? Hijau? Apa yang terjadi? Kenapa cahayanya terus berubah? Bahkan cahaya itu sudah berubah menjadi cahaya nila.
itu juga masih belum berhenti meningkat. Dan blar, cahaya ungu pun memancar dari batu itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Pak tua penjaga pun dan orang-orang di situ makin terkejut karena Kinan berhasil memunculkan cahaya ungu dan itu adalah cahaya yang paling tinggi tingkatannya. Pak tua penjaga mengatakan, "Kinan, bakat kemampuan seni bela dirimu memang sangat luar biasa. Pemenang pertandingan ini adalah kau, Kinan." Sudah seberapa lama aku tidak melihat anak muda dengan bakat kemampuan cahaya ungu ini. Akhirnya pada hari ini aku bisa melihatnya kembali, gumam Pak tua penjaga. Lindsay pun langsung terduduk di lantai karena tidak percaya kalau dia yang memiliki jiwa bela diri tingkat 9 dan berada di tingkat 8 body tempering dikalahkan oleh Kinan yang seorang sampah. Lindsay pun bergumam, "Kinan, aku pasti akan membalas perbuatanmu ini saat kompetisi besar dimulai, dan aku akan membuat hidupmu menjadi menderita."